Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKRC 19. Kali ini saya akan membacakan PowerPoint tes standar dan tes buatan guru. Pengertian tes standar. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dan sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes standar adalah suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan, validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan lainnya. Tes standar umumnya dibuat oleh suatu tim, guru, ahli psikologi, ahli bidang studi yang belum diteskan. Diuji dahulu validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan daya bedanya. Penyusunan tes standar selalu mengusahakan agar sistem scoringnya sangat objektif sehingga dapat diperoleh reliabilitas yang sangat tinggi. Apabila mungkin dilakukan oleh mesin, hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar selalu pilihan ganda. Pengertian tes buatan guru. Tes buatan guru adalah suatu tes yang tidak terlalu penting, dipersoalkan validitas, reliabilitas, dan lazimnya disusun oleh guru tanpa bantuan para ahli di bidang tes. Perbedaan tes standar dan tes buatan guru. Tes standar 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah di seluruh negara. 2. Mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. 3. Disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahasan, editor, butir tes. 4. Menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, tryout, analisis, dan direvisi menjadi sebuah tes. 5. Mempunyai reliabilitas yang tinggi. 6. Dimungkinkan menggunakan norma untuk seluruh negara. Tes buatan guru. 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. 2. Dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. 3. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. 4. Jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. 5. Mempunyai reliabilitas yang sedang atau rendah. 6. Norma kelompok terbatas kelas tertentu. Kegunaan tes standar dan tes buatan guru. Kegunaan tes standar yaitu 1. Membandingkan prestasi pelajar dengan pembawa individu atau kelompok. 2. Membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. 3. Membandingkan prestasi siswa antar berbagai sekolah atau kelas. 4. Mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Kegunaan tes buatan guru. 1. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. 2. Untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai. 3. Untuk memperoleh suatu tes. Selanjutnya, baik tes standar atau tes buatan guru berguna untuk 1. Mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. 2. Menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. 3. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. 4. Memilih siswa untuk program khusus. Kelengkapan tes standar dan tes buatan guru. Sebuah tes sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar. Biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, men-skor, dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, tes standar dan tes buatan guru ini memuat 1. Ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, reliabilitas, dan sebagainya. 2. Tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. 3. Proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling,
kelompok mana yang diambil sebagai sampel. Sifat sampel juga mengenai taraf kepercayaan yang diambil dan sebagaimana kaitannya dengan hasil tes. 4. Petunjuk-petunjuk tentang cara pelaksanaan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis, waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian, dan lain sebagainya. 5. Petunjuk-petunjuk bagaimana men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai-nilai akhir, dan lain sebagainya. 6. Petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi nomor sekian saja, cocok untuk jabatan guru, dan sebagainya. 7. Saran-saran lain, misalnya siapa harus menjadi pengawas, bagaimana jika tidak ada calon yang mencapai skor tertentu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itulah tadi hasil tugas PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.